Selamat malam, saya ucapkan pada Bapak dosen Dr. Iputu Gede Diatmike, SEMSI AK CA CPA. Pada kesempatan kali ini, saya Loputu Pertiwi Gayatri Para Premayanti, NIM 229141002 bersama rekan saya, Niputu Desi Eka Aryani, NIM 229141015. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep-konsep dalam akuntansi keperilakuan dan akuntansi sumber daya manusia serta akuntansi sosial. Adapun topik bahasan pada kali ini yang pertama adalah konsep akuntansi keperilakuan, yang kedua ada konsep akuntansi sumber daya manusia, dan yang ketiga ada konsep akuntansi sosial. Pertama, pengertian akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan yaitu suatu ilmu akuntansi yang merupakan kombinasi dengan ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan adalah ilmu yang menjelaskan tentang efek dari perilaku manusia sehingga dapat mempengaruhi data-data akuntansi dan juga mengambil keputusan dalam usaha maupun bisnis. Juga begitupun sebaliknya, bagaimana akuntansi dapat mempengaruhi perilaku manusia dan juga dalam pengambilan keputusan bisnis. Pengertian lain dari akuntansi keperilakuan yakni bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang melakukan kajian keterkaitan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi. Dan juga dimensi keperilakuan dari organisasi yang mana manusia dan sistem akuntansi itu berada dan diakui keberadaannya. Selanjutnya ada manfaat akuntansi keperilakuan. Manfaat dari akuntansi keperilakuan adalah sangat dibutuhkan ketika dalam pengambilan keputusan dalam sistem akuntansi. Manfaat yang dapat dirasakan oleh manajer atau tim manajemen yang mana emosi atau habitnya kepada data-data akuntansi memberi efek dalam pengambilan keputusan yang akan diambil. Yang selanjutnya ada konsep akuntansi keperilakuan. Konsep akuntansi keperilakuan ada 3. Yang pertama itu ada aspek penting akuntansi keperilakuan, yang kedua ada ruang lingkup akuntansi keperilakuan, dan yang ketiga ada masalah-masalah akuntansi keperilakuan. Yang pertama itu ada aspek penting akuntansi keperilakuan. Di sini disebutkan ada 5 aspek penting akuntansi keperilakuan. Yang pertama itu ada teori organisasi dan keperilakuan manajemen. Yang kedua ada penganggaran dan perencanaan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Yang keempat ada pengendalian. Dan yang kelima ada pelaporan keuangan. Selanjutnya tentang ruang lingkup akuntansi keperilakuan. Di mana dalam ruang lingkup akuntansi keperilakuan terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah mempelajari tentang pengaruh antara perilaku manusia kepada konstruksi, bangunan, dan pemakaian sistem informasi yang penerapannya dalam perusahaan organisasi. Yang kedua, mempelajari pengaruh sistem informasi akuntansi kepada tindakan manusia. Dan yang terakhir adalah metode penjelasan dan prediksi perilaku manusia dan strategi perilaku manusia dan strategi dalam merubahnya. Yang terakhir itu ada masalah-masalah akuntansi keperilakuan. Yang pertama itu ada masalah dalam pengambilan keputusan oleh auditor dan akuntan. Yang kedua ada pengaruh kepada fungsi sistem akuntansi seperti penyusunan penganggaran, audit, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada pengaruh hasil atau output seperti informasi akuntansi dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian akuntansi sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia adalah akuntansi untuk manusia sebagai sumber daya organisasi yang melibatkan pengukuran, pengidentifikasian, pencatatan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan bisnis dan organisasi untuk merekrut, memilih, menyewa, mempekerjakan, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusianya, serta melaporkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Davidson dan Weil, dalam Ihsan,
mengatakan asumsi dasar akuntansi sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada manusia adalah sumber daya organisasi yang bernilai. Yang kedua ada pengaruh dari gaji manajemen. Dan yang ketiga ada keperluan atas informasi sumber daya manusia. Dan selanjutnya ada konsep-konsep akuntansi sumber daya manusia. Jadi di sini terdapat 3 konsep akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia sebagai aset perusahaan. Yang kedua sumber daya manusia sebagai investor atas human capital. Dan yang terakhir ada perlakuan akuntansi sumber daya manusia. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi sosial, di mana akuntansi sosial merupakan penyusunan, pengukuran, dan analisis terhadap konsekuensi-konsekuensi sosial dan ekonomi dari perilaku yang berkaitan dengan pemerintah dan wirausahawan. Dalam hal ini, akuntansi sosial berarti identifikasi, mengukur, dan melaporkan hubungan antara bisnis dan lingkungannya. Lingkungan bisnis meliputi sumber daya alam, komunitas di mana bisnis tersebut beroperasi, karyawan, pelanggan, pesaing, dan perusahaan, serta kelompok lain yang berurusan dengan bisnis tersebut. Adapun model-model akuntansi dan ekonomi tradisional berfokus pada produksi dan distribusi barang dan jasa kepada masyarakatnya. Selanjutnya yaitu konsep-konsep dari akuntansi sosial. Dalam perkembangan sekarang ini, akuntansi konvensional telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas. Sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai Social Responsibility Accounting atau SRA, atau akuntansi pertanggungjawaban sosial. Dari hasil studi literatur yang dilakukan oleh Finch tahun 2005 menunjukkan bahwa motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan sosial lebih banyak dipengaruhi oleh usaha untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder mengenai kinerja manajemen dalam mencapai manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Adapun konsep-konsep akuntansi sosial lainnya, di mana standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial, terutama informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Akibatnya yang terjadi dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut, maka lebih besar dibandingkan dengan pengungkapan informasi tersebut untuk perusahaan, sehingga perusahaan dapat mendapatkan laba secara maksimal. Menurut Bill Cowley tahun 1989 menemukan hasil dari konsep-konsep akuntansi sosial. Yang pertama yaitu pengungkapan sosial mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja sosial perusahaan, yang berarti bahwa perusahaan hanya melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya dalam laporan sosial. Kemudian yang kedua, ada hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan fasilitas positif, di mana perusahaan besar lebih cenderung diawasi akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial dibandingkan perusahaan kecil. Dan yang ketiga, ada hubungan negatif antara pengungkapan sosial dengan tingkat finansial leverage. Hal ini berarti semakin tinggi rasio utang atau modal, maka semakin rendah pengungkapan sosialnya. Karena semakin tinggi leverage, maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. Sehingga perusahaan harus menyajikan laba yang lebih tinggi pada saat sekarang dibandingkan laba di masa depan. Hal ini dilakukan supaya perusahaan dapat menyajikan laba yang lebih tinggi, maka perusahaan harus mengurangi biaya-biaya, termasuk biaya-biaya untuk mengungkapkan informasi sosial. Selanjutnya dari Epstein dan Friedman, tahun 1964 menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi tersebut berupa keamanan dan kualitas produk serta aktivitas lingkungan. Selain itu, mereka menginginkan informasi mengenai etika, hubungan dengan karyawan dan masyarakat. Menurut Hexton dan Milne, tahun 1996 menyajikan bukti empiris mengenai praktik pengungkapan lingkungan dan sosial pada perusahaan-perusahaan di New Zealand,
serta menguji beberapa hubungan potensial antara karakteristik perusahaan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsistensi penelitiannya dengan penelitian yang sudah dilakukan di negara lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.